dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Kamila Rahmawati, NPM 21030500004. Saya Putri Setianerum dengan NPM 21030500030. Saya Novia Rahmawati dengan NPM 21030500007. Saya Taskia Mahdani Afiana, NPM 21030500014. Saya Satrio Wisnu Irabang, NPM 20030050026. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai hakikat dasar dan tujuan pendidikan Islam dalam perspektif Islam. Nah, apa saja sih materi yang akan kita bahas? Pendidikan dalam perspektif Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu proses bimbingan pengembangan diri yang mencakup aspek akal, jasmani, dan hati dalam rangka supaya manusia dapat hidup sebagaimana mestinya untuk menjalankan tugasnya di muka bumi dalam beribadah dan sebagai khalifah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu berbentuk usaha yang sistematis yang ditujukan kepada pengembangan seluruh potensi anak didik dengan berbagai aspeknya, baik itu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia supaya menjadi manusia yang mulia, memiliki karakter kepribadian yang islami, yang dapat dilihat dari pola pikir serta pola sikap yang menunjukkan islami, menguasai sakofah Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang memadai dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai hamba atau abdi, khalifah atau pemimpin, dan sebagai pewaris Nabi. Walaupun sebenarnya tujuan umum pendidikan dan pengajaran dalam Islam adalah menjadikan seluruh umat manusia itu sebagai abdi atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sejalan dengan tujuan diciptakannya manusia itu untuk mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaannya berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, tujuannya pendidikan Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan manusia itu, baik individu maupun masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi pendidikan dalam perspektif Islam. Fungsi pendidikan Islam dalam perspektif itu ada dua. Yang pertama ada fungsi pendidikan Islam dalam menunjukkan dan fungsi pendidikan Islam yang bersifat menangkal. Nah, fungsi pendidikan Islam dalam menunjang yaitu ada hidayah kepada iman. Pendidikan merupakan perantara pendidikan agama, anak, dan iman. Keislaman seorang adalah nikmat dari Allah, bukan balas jasa kepada Allah. Yang kedua ada hidayah kepada pergunaan akal, pikiran, dan analisis. Nah, pendidikan mengarah kemampuan akal dan analisis itu mendekatkan diri kepada Allah. Jalan yang baik dan buruk ditunjukkan Allah kepada manusia untuk memilihnya. Yang ketiga ada hidayah kepada akhlak mulia, yaitu pendidikan Islam dalam segala aspek mengarah pada pembentukan akhlak mulia. Menjadi pendidikan moral adalah alat yang digunakan untuk membimbing anak-anak sikap lemah lembut, tegas, jujur, luhur, dan adil menjadi instrumen perilaku guru. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan Islam yang bersifat menangkal. Untuk yang pertama adalah penangkalan terhadap kesehatan dan kebatilan. Hidayah iman adalah nikmat yang paling besar. Manusia akan memperoleh keberhasilan dan terhindar dari perbuatan syirik dengan hidayah tersebut. Fungsi pendidikan di sini adalah untuk menyelamatkan generasi muda atau anak-anak muslim dari perbuatan syirik. Untuk yang kedua adalah penangkal terhadap kerusakan jasmaniah. Hal ini untuk menghindari orang dari kerusakan diri, karena itu setiap orang dibekali pengetahuan untuk menjadi mandiri dan hidup lebih baik. Yang ketiga yaitu menangkal terhadap segala penyakit moral. Jadi, membina keutamaan akhlak dalam proses pendidikan Islam itu menjadi nilai penting dalam pribadi seutuhnya. Sifat tercela harus dihindari karena berbahaya bagi manusia. Yang keempat, menjaga terhadap segala bahaya dari luar dirinya. Jadi, pendidikan Islam itu mendidik seseorang anak muslim untuk mencintai tanah airnya serta mempertahankan keselamatan bangsanya.
Ada dua pokok fungsi pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, menyiapkan generasi muda untuk peran tertentu dalam masyarakat masa depan. Terdapat berbagai peran dalam masyarakat yang harus diisi dengan sumber daya manusia, sementara kemajuan dilakukan dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, mewariskan pengetahuan terkait peran dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Beberapa peran membutuhkan keterampilan dan keahlian yang diperoleh melalui pelatihan di masyarakat. Sebelum presentasi ini kami tutup, ada quotes nih buat teman-teman. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita.